Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iso pusing nangis. Kemarin waktu Jokowi baru menerima kembali ijazahnya dari laboratorium Bareskrim di depan lobi Bareskrim, dia mengatakan bahwa dia kasihan ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Tapi karena proses hukumnya sudah harus dilanjutkan, ya dia sebenarnya kasihan katanya terhadap orang-orang yang menuduh dia memiliki ijazah palsu yang sekarang harus menghadapi proses hukum ya. Tetapi kita juga bertanya, apakah patut Jokowi itu mengasihani Roy Suryo dan kawan-kawan ya? Justru kita itu sebagai rakyat ya justru kasihan terhadap Jokowi. Bagaimana nanti masa depan Indonesia itu, sejarah Indonesia ketika dipimpin oleh Jokowi selama 10 tahun. Tentu para sarjana-sarjana barat yang ahli tentang Indonesia, yang kita sebut sebagai Indonesianis ya, itu memiliki data yang kaya raya tentang sepak terjang dan kebijakan-kebijakan politik Jokowi yang perlu dikasihani sebenarnya ya. Misalnya soal apakah Jokowi tidak kasihan ya ketika KPK itu dilemahkan sehingga pemberantasan korupsi itu tidak sungguh-sungguh dilakukan, dan ICW mendapatkan data pemerintahan Jokowi 2019 itu kasus korupsinya ada 271 kasus, tetapi 4 tahun kemudian tahun 2023 ICW mengeluarkan data lagi bahwa korupsi itu meningkat 3 kali lipat ya, sampai 790 kasus ya. Apa Mail ketawa-ketawa lo? Tukang apa tuh? Bakso colok ya. Mail namanya. Jadi ada korupsi meningkat 3 kali lipat di era pemerintahan Jokowi dari 2019 sampai 2023. Apakah Jokowi nggak kasihan ya terhadap bangsanya yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi di masanya itu? Kita kasihan sebenarnya dengan Jokowi ya. Apa Jokowi nggak kasihan dengan bangsanya sendiri? Ada pembunuhan, unlawful killing, itu sampai 46 orang menurut data dari Kontras ya. Selama pemerintahan Jokowi, orang dibunuh tanpa melalui proses pengadilan ya, dibunuh oleh aparat, dan itu adalah yang melakukan rejim Jokowi. Apakah ya kita kasihan dengan Jokowi? Apakah Jokowi tidak kasihan dengan bangsanya sendiri ya? Ketika menurut Yusuf Kala, pemilu kemarin itu tahun 2024 ya, di masa era kemarin itu di mana Jokowi cawe-cawe untuk mendukung anaknya yang menjadi calon wakil presiden bersama calon presidennya Prabowo, yaitu wakil presiden ada Gibran anaknya. Itu menurut Yusuf Kala itu pemilu paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Sementara menurut Dr. F. Saifullah Fatah, pemilu di masa Jokowi ikut cawe-cawe kemarin itu adalah pemilu paling brutal ya. Coba gimana? Apakah Jokowi nggak kasihan terhadap Indonesia? Apalagi dia selama 10 tahun membangun utang yang begitu besar sampai 8.000 triliun, dan kemudian membiarkan rakyat yang pernah dipimpinnya untuk membayar hutang yang begitu banyak karena keputusan-keputusan politik Jokowi. Apakah Jokowi nggak kasihan terhadap rakyat yang harus menanggung hutang yang besar?
Itu pertanyaan kita ya. Jadi sebenarnya Jokowi nggak perlu mengasihani Roy Suryo ya, yang berusaha melakukan semacam kritik terhadap terhadap presidennya yang memang perlu dikritik ya, dalam persoalan banyak hal ya. Salah satunya, apakah Jokowi juga nggak kasihan banyak orang di penjara di masanya karena mereka melakukan kritik. Orang-orang yang melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh presiden yang ketujuh itu justru di penjara. Banyak di penjara. Ormas dibubarkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia, seperti Front Pembela Islam yang tidak melakukan tindak perbuatan kriminal tapi dibubarkan ya. Ya kita sebenarnya kasihan terhadap Jokowi karena banyak keputusan-keputusan politiknya yang tidak tepat ya. Pembunuhan 6 anak muda pengawal Habib Rizik di kilometer 50 itu juga terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Kejadian yang brutal itu yang dilakukan oleh aparat dan tidak dikecam oleh Jokowi sebagai presiden. Pembunuhan di kilometer 50 itu terjadi pada hari Minggu malam ya, 7 Desember 2020. Belum lagi anggaran bansos yang dihambur-hamburkan. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, dari 500 triliun anggaran bansos itu, yang disalurkan itu separuhnya yang tepat sasaran, yaitu 250 triliun di zaman Jokowi. Dan yang separuhnya itu kata Luhut tidak tepat sasaran. Dan bagaimana mempertanggungjawabkan? Ini akan menjadi catatannya, catatan hitam dan menjadi kajian dari para Indonesianis bahwa pernah ada ya, seorang pemimpin di Indonesia yang sangat kontroversial ya. Bukan hanya soal ijazah yang berlarut-larut yang diduga palsu, tetapi juga keputusan-keputusan politiknya yang merugikan banyak orang ya, dan pembunuhan-pembunuhan yang unlawful killing, dan juga korupsi yang menggila yang tidak diberantas, dan pelemahan dari KPK justru terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Tentu kita kasihan terhadap Jokowi yang akan menjadi catatan sejarah hitam ya dalam sejarah politik Indonesia modern kita, termasuk bagaimana dialah orang pertama, presiden pertama yang membangun dinasti politik ya, dengan melakukan semacam ya, mereka anak dan menantu Jokowi itu tidak melakukan mobilitas vertikal karena kemampuan, kompetensi intelektual dan kapasitas politiknya, tetapi betul-betul mendapatkan sokongan ya, dari Jokowi sebagai mertuanya, Jokowi sebagai ayahnya untuk Bobi Nasution dan untuk Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini kita kasihan terhadap Jokowi yang akan menjadi studi yang dengan data-data yang lengkap, dan mungkin inilah Indonesia gelap di era Jokowi. Bagaimana menurut Anda, penonton pesantren Ojo Lali? Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.